apa bahagia? Saya tanya, jenengan cerita aku cantik, keren, mempesona. Tes, yuk aku cantik, keren, mempesona. Aku cantik, keren, mempesona. Enak apa bahagia dengarnya? Enak ya? Iya, anak yang mana itu? Ya udah, siapa suruh saya lahir dari rahim ibu? Kalau dia bisa jawab. Bu, semakin kita menceritakan kebaikan kita, ternyata itu annoying buat orang lain. Apalagi buat anak. Ya memang udah ya, memang lahir dari situ ya sudah. Pahami? Ya? Udah sakit tau nggak, 2 hari 2 malam gak tidur, bahkan 10 hari nahan kejang-kejang di rumah sakit lahirin kamu. Tahu nggak? Mama banting tulang sama papa dari pagi sampai malam sampai pagi lagi cari uang buat kamu. Buat siapa? Buat kamu. Ya, wah, mama kenapa? Benar. Lo ketawa paling kencang. Mewakili. Oh iya. Ya Allah. Emosi. Perilaku kita, Bu. Ustazah Aisyah Dahlan bilang, meneliti mereka kenapa sih anak baru lahir harus diakikah? Kenapa? Gak ada jawabannya. Kenapa tuh? Ada yang tahu? Ah, ini sering-sering parenting sebulan 2 kali, yes. Kenapa, Bu? Kenapa harus akikah kambing anak perempuan itu? 1, laki-laki 2. Kenapa? Ternyata survei membuktikan ketika ada anak remaja dikumpulkan sama timnya Ustazah Aisyah Dahlan, yang ini susah dikasih nakal, nuakal pol, ini nuakal pol. 2 kategori. Ternyata diselidiki, yang ini anaknya sudah diakikah, yang ini yang belum diakikah. Paling angel ngasih tahu anak yang belum diakikah. Kenapa? Karena akikah adalah membunuh sifat kebinatangan seorang anak. Yuk, yuk yang belum akikah anaknya, nikah dulu. Jangan-jangan perilakunya belum kita bilang sifat kebinatangannya. Kalau lo nggak ada sayang, kenapa Islam itu ya? Masya Allah ya. Ternyata kita yang nggak tahu. Nggak boleh duit, tapi Bu, cincin gelangnya banyak. Ya Allah. Tanganku, gitu kan? Motor ganti terus, jika anaknya belum. Pas wayangnya sudah dia dewasa, baru ingat, oh iya belum nikah. Padahal dia selama dari usia 07 sampai 17 tahun, wah, berubannya tambah banyak. Kenapa? Gak selesai-selesai urusannya sama anak. Karena apa? Karena belum diakui kita perilaku. Yang ketiga, orang yang emosian, Bu, perilaku emosi itu menghilangkan akal. Nyalain anaknya, anak kutu lagi. Iya tuh dia nyalain ustazahnya. Setelah yang emosian tuh anaknya atau ustazahnya apa saya sih? Yang komplain sebenarnya yang bermasalah gurunya, anaknya atau yang komplain? Maka karena dia emosi diperlakukan seperti itu perilakunya. Di luar kan maki-maki ustazah. Bukan 1-2 kali saya mendengar wali santri menghakimi gurunya. Kenapa? Karena sudah emosi duluan perilakunya. Tak terkon. Padahal Bu, di negeri Arab sana yang namanya guru itu sangat dihormati. Takut samina wa ata'na. Kalau disuruh sama gurunya gak tanpa tapi. Cintanya sama gurunya, kenapa? Cinta syarat tanpa tapi. Gak mikir aku harus nyari jalannya, enggak, tapi dikerjakan. Kenapa? Guru adalah turunan dari para ilmu sampai dengan Rasulullah. Sekali nyakiti hati gurunya, kelar hidup anak kita. Terus kemarin saya dia sama Mbak Fia, Bunda aja ya yang bawain materinya. Loh kenapa nak? Ini beliau yang buat. Plus dulu dong buat Mbak Fia. Beliau yang buat. Nah,
ada anak mahasiswi bisa buat materi sebagus ini. Masya Allah ya, diapresiasi. Saya bilang, kenapa nak nggak kamu bawakan? Soalnya saya belum menikah. Dan saya kan nggak punya anak. Biasanya ibu-ibu itu memandang sebelah mata. Jangankan memandang, dia memejamkan kedua mata. Gitu ya. Gara-gara status. Kalau nggak status, jabat. Lu siapa? Bu, ya, papa. Kita salat 17 rakaat, bacaannya apa sih? Al-Fatihah, benar? Ihdinas siratal mustaqim. Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan benar yang koridor. Bu, salah satunya adalah dikritik, masukan itu adalah petunjuk. Dari lisan siapapun, bahkan dari anak umur 5 tahun pun, itu adalah petunjuk. Jenengan udah minta 17 rakaat sehari. Jadi kalau ada orang komplain, ada orang ngasih masukan, diterima Bu, ya. Ya, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang bisa. Tadi Mbak Fia besok-besok jenengan bawa sendiri nggak apa-apa. Ya, siapa tahu yang muda-muda ini latihan untuk jadi calon ibu. Yang tua-tua belajar dari yang muda. Benar? Siapa tahu memang minim Masya Allah. Lanjut ya. Karakter. Dari perilaku jadilah karakter. Setuju nggak? Bu, kalau kita ngomongnya pelan-pelan, sayangku. Ya Allah, saya sedih banget. Saya pernah masuk ke TK daerah Lowok Waru. Itu manggil anak. Tapi umur segini, ini berapa sih? Berapa ini? Nggak ada senyum-senyumnya. Datang masuk sekolah, itu krayon tuh sama buku tuh diginikan sama anaknya. Anak segini. Berat. Guru kan langsung. Kaget saya. Sekolah Islam. Ya Allah, sudah di rumah dia jadi keset, di sekolah jadi kasat. Kira-kira generasi Qurani seperti itu kah? Ya Allah, gak ada senyum-senyumnya. Anak nangis itu ya. Kamu tuh ya. Ya Allah, itu ya. Tolonglah senyum. Tahu suara jenengan merdu, saking merdunya melengking sampai ke oktav 10 gitu ya, tahu. Tapi nggak perlu ditunjukkan sayang. Ya. Prestasi belajar. Anak yang bisa mengendalikan emosinya, perilakunya, karakternya jadi bagus. Kira-kira belajarnya jadi efektif nggak ya Bunda? Efektif. Ya. Lanjut. Kemampuan sosialnya juga bagus. Kenapa? Gak nyari validasi. Kalau melakukan sesuatu itu pengennya dinilai. Ya. Kalau melakukan sesuatunya pengennya dihargai. Pengennya dihargai. Kenapa? Karena belum selesai nih. Belum mampu punya sosial, sifat sosialnya. Kenapa? Kalau apa-apa pengen dilihat, pengen dinilai, berarti belum selesai dengan emosinya. Termasuk diri kita. Ya. Nah, koefisien korelasi antara komunikasi efektif orang tua dan kecerdasan interpersonal anak. Ini dilihatnya dari sini ya, 0,90 nih. Mbak Fia. Ini Aisyah mana ini? Kaliwates. Nah, ternyata anak yang diasuh secara positif cenderung memiliki satu PD karena dia nggak perlu cari validasi, sudah dapat tongnya, kasih sayangnya, cintanya dari rumah. Nah, sini sayang, tadi belajar apa di sekolah? Mana teman-temannya sayang? Ya mama gini. Oh, terus kamu melakukan apa? Jangan emang nggak? Pukul lagi besok nak, pukul lagi. Ya Allah, anak diajari tarung ya. Masya Allah. Ya. Nah, yang kedua, mandi. Kenapa? Karena dia sudah dididik mandiri di rumah. Di luar itu kalau ada apa-apa tuh dia nggak kena mental. Ya.
Katanya orang dulu ya. Kalau bukan kita, siapalah? Benar, berarti ini era-era 80 ke atas, 80, 79, 77, 70. Kalau enggak kita, siapalah? Benar, kata Gen Z. Kalau bukan kita, kan masih ada orang lain. Itu Gen Z, benar? Nah, ya udah nggak apa-apa sih, benar? Kata Gen Alpha, tidak lagi anak kita sekarang. Kalau bukan kita, ada orang lain. Kalau nggak ada, ya sudah. Benar nggak Bu? Ngadepin Gen Alpha. Nah, Muraja, nggak mau mah. Kalau kamu nggak ngerjain nanti ya nggak apa-apa katanya. Benar. Sampai emaknya tuh tantrum. Ngajak belajar anaknya di rumah. Ngadepin Gen Alpha. Hah? Ya, curhat. Ya, lanjut. Nah, ini yang perlu dipelajari panjenengan semua. Ada 4 gaya pengasuhan. Yuk, kita ingat-ingat. 1. Autoritatif, hangat dan tegas. Yang kedua, authoritarian, tegas dan mengontrol. Permisif, terlalu membebaskan. Neglectful, kurang terlibat. Kita lihat satu-satu ya. Nah, gaya pengasuhan orang tua autoritatif, hangat dan tegas. Orang tua memberikan kasih sayang dan mendengarkan anak. Berarti datang dengan apa ya Bunda? Hati dan telinga. Dengerin mama, dengerin Bunda. Selama ini ternyata yang harus disekolahkan anaknya apa bundanya? Nah, iya soalnya dengerin mama, dengerin papa, benar? Padahal sebetulnya sekolah itu apa Bu tujuannya? Ayo Bunda, coba sekolah tujuannya apa? Hah? Menyadarkan orang tua bahwa anaknya perlu dididik. Sama siapa? Sama saya sebagai orang tuanya dan minta tolong partneran sama guru. Paham? Jadi yang sekolah siapa? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Ya, supaya sadar. Ting, 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 gitu ya. Nah, berarti butuh hati dan telinga. Masya Allah. Tetapi tetap menetapkan aturan yang tegas, batas yang jelas, anak diberi kesempatan untuk berpendapat. Ini pernah nggak jenengan tanya anaknya? Pernah ngajak diskusi? Angkat tangan yang sehari bisa 5 sampai 10 kali ngajak ngobrol anaknya. Tapi nggak di kayak sensus juga ya. Nah, kamu tadi sama siapa? Tanya sama siapa? Makanya gimana? Sensus gitu juga. Pernah nggak ngajarin anak kita problem solving secara logical thinkingnya? Contoh ya, dia habis berantem, kita nggak langsung ikut terlibat. Kenapa? Biasanya, ya Allah ini pernah ngalamin saya habis berantem sama ayah, ibunya datang ke sekolah kami. Dari nyincing-nyincing rok. Itu terjadi. Saya tahu anak saya karena apa gelang ini katanya putus gara-gara, padahal anaknya itu gini, aku gelang baru. Iya, tapi karena emaknya emosian, dia tahu dia ngambil kekuatan emaknya itu tadi, emaknya suruh datang ke sekolah, tapi pintar anaknya, aduh mama putus mah diinin sama teman dan aku beri semua, padahal anaknya kejedot di prosotan, katanya didorong temennya. Masya Allah, anak umur 5 tahun bisa manipulatif karena emaknya juga manipulatif. Ya Allah, anaknya anxiety, emaknya pasti sudah wis. Aminan. Ya. Jadi, nah ini kita contohnya sama Nabi Luqman. Luqman itu ngajarin anaknya apa? Banyak di surat Luqman ayat 13, 14, 15, 16, 17. Bagaimana Luqman itu kalau ngomong sama anaknya? Allah, ya sayangku. Tapi janganlah kamu harus hormati orang tuamu. Lembut. Nabi Ibrahim ke Ismail. Kurang apa dapat perintah untuk ngebunuh Ismail kan? Potong. Apa yang dilakukan sama Nabi Ibrahim ke Ismail? Langsung potong? Apa? Diajak ngobrol. Nah, menurut pendapatmu,
saya dapat perintah untuk memotong kepalamu. Apa yang harus Abi lakukan, nak? Ya Allah, udah jelas perintah Allah tidak pernah salah ya. Kalau kita kan masih mikir, terus potong aja gitu kan? Enggak, saking komunikasinya. Wah, people Nabi Ibrahim ke anaknya. Sekarang kita tanya, ada anaknya berantem pernah deh? Menurut kamu, nak, temen kamu apa kamu yang salah? Gimana anak kejadiannya? Coba Bunda dengarkan. Nah gitu, biasanya mama ini langsung datang emosi jiwa, nggak bisa. Padahal dia lebih penyiksaan daripada temannya. Nah, sudah. Nah, saya mendengarkan pendapat. Sini, 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 sini. Nabi itu ya. Fatimah bilang, Sayyidah Fatimah, ya Allah, kenapa ya? Saat Nabi meninggal itu, Sayyidah Fatimah tuh nangis banget. Ditanya sama sahabat Rasulullah Abu Bakar, ya Fatimah, apa yang kau ingat dari ayahmu? Katanya, Nabi itu waktu di zaman Mekah, waktu dakwah masih belum diterima Islam, pulang selalu dalam keadaan berdarah. Mulai dilempari batu sama orang kaum Quraisy ya, semua berdarah, kotoran semua. Tapi Nabi pas pulang datang, Assalamualaikum wahai anakku yang tercinta solehah yang dirahmati Allah. Senyumnya mengembang. Ini sayang gini, padahal luka semua tubuhnya. Kita kan enggak. Datang, Assalamualaikum, ayah, segera. Mama lo capek, ayo lo capek. Nah, gimana mau mendengar? Gimana mereka mau mendengarkan kita, benar nggak? Ketika dia merapat ke kita, kita menolak. Insyaallah, cukup menjawab ya. Lanjut. Nah, ini gaya pengasuhan. Yang kedua, otoritarian, tegas dan mengontrol. Tahu Dokter Tirta? Oh, apa? Ya, tahu. Genset hafal semua. Bunda, ayah tahu Dokter Tirta? Tahu kan viral yang gitu? Sementara Dokter Gia gitu ya. Ternyata Dokter Tirta ini dididik sama ayah dan ibunya yang broken home. Ketika dia punya anak, saya tidak bilang bahwa dia ini adalah orang tua yang otoriter, enggak. Menurut saya sesuai zamannya. Kenapa? Dia ini ekstrim. Anaknya dibatasi main HP hanya 2 jam sehari, dan itu pun harus mengerjakan soal matematika 30 buah. Kalau tidak selesai dikurangi waktu jatah mainnya. Kalau berlebihan maka dikurung di dalam ruangan yang gelap tanpa cahaya. Akhirnya anaknya tumbuh jadi beradab. Karena apa? Karena takut. Bukan karena tahu paham bahwa main gadget itu adalah buruk. Kalau otoritarian tadi, mana ya? Sorry, ini. Berarti kita kesimpulannya adalah bahwa parenting dengan gaya Quran. Lukman. Ya. Buat Quran. Kalau ini parenting dengan gaya ego. Ego itu apa sih? Emotional got out. Artinya apa? Ketika emosi masuk di hati, Allah dikeluarkan, maka hilang akal seseorang. Perilakunya pasti nggak beres. Makanya ada bilang ego. Dia tuh egonya tinggi banget. Kok mencak-mencak ngomong gitu ya. Kenapa? Karena Tuhannya sudah keluar dari dalam hatinya. Singkatan ego apa? Emosional. G-nya itu God, yaitu Tuhan. Out berarti keluar. Berarti sudah mengeluarkan Tuhan dari dalam dirinya. Berarti benar nggak kalau orang ego itu nggak terkontrol? Kenapa? Tidak ada Allah bersamanya. Insya Allah ya. Lanjut. Gaya pengasuhan orang tua permisif. Nah ini Bu, orang tua yang sangat menyayangi anak, tapi saking sayangnya terlalu memanjakan sehingga tidak punya aturan. Yang penting anakku bahagia, soalnya aku dulu hidup susah. Gak boleh. Ternyata gak populer.
Apalagi daripada dia nangis, kasihan. Giliran anaknya break out, yang disalahin HP-nya. Gitu ya. Nah, nggak boleh juga, Bun. Ternyata ini permisif ini adalah orang yang pengen punya anak, tapi nggak mau Nah, siapa yang pengen punya anak? Yuk ngaca dulu. Pertama, tadi dididik dengan Quran. Kedua, dididik dengan ego. Ketiga, punya anak, tapi nggak pengen tetot. Yang keempat, neglectful, kurang terlibat. Ya Allah, ayah masih sibuk urusan sekolah, kamu atau sendiri deh. Sampai anaknya nyari baju sekolah dewe, bukunya dewe, cari aja deh. Sampai dihukum sama gurunya. Ditanya kenapa kamu nggak bawa buku ini? Nggak tahu saja di mana tempatnya. Oh nggak, minta tolong sama mama. Mamaku sibuk. Oh, yang dua anak itu gurunya. Bu, ya, ya, jangan sampai anak kita kurang perhatian. Inilah korban dari orang tua yang menyandang status dua anak, tapi nggak punya tanggung jawab. Anak laundry namanya. Tetap terima deh. Gak gitu. Nanti jenengan mau dah pas di akhirat nanti dia cari gurunya bukan cari orang tuanya. Gak mau. Jadi yang pertama apa? Parenting dididik dengan Quran. Yang kedua parenting dididik dengan Yang ketiga parenting apa tadi, ayo istilahnya yang tidak di tempat. Ini apa lagi? Anak ini parenting laundry namanya. Bu, minta tolong ya, di sini insya Allah nggak ada sih. Ya udahlah, terserah Ustaz aja. Gitu ya. Lanjut. Nah, ayo kita praktekkan dengan coba lihat. Pernahkah pada saat penerapan parenting positif di rumah makan bersama tapi nggak pakai marah atau malah nggak ditemani karena Dewi makan itu kan di atas meja ada Dewi. Nah, jangan kan orang mama aja belum makan gitu ya. Pernah menciptakan makan bersama kecuali jalan-jalan di luar. Di luar itu ngajak ngomong nih. Ternyata nasihatin anak tuh pada saat makan lebih bagus. Lebih jalan-jalan, nasihatin pada saat makan, pada saat mau tidur. Gitu. Ya, pernah nggak? Enak-enak karena logika logistik diisi logika jalan. Logistik kok perut kosong dinasihati kira-kira ngamuk nggak? Ngamuk ya. Kurangi gadget saat interaksi gimana? Kadang-kadang emang gadget itu memisahkan kedekatan jarak di antara kita. Yang jauh didekatkan, yang dekat dijauh. Siapa pelakunya? Gadget. Benar? Saya perhatikan kalau lagi makan ngumpul-ngumpul gitu ya, semua sibuk sama HP. Insya Allah. Ya? Nah makanya mulai sekarang kalau di kami sudah ada peraturan di keluarga saya, kalau kita lagi jalan-jalan HP-nya ditaruh, kita makan, kita ngobrolin apapun juga, bahkan hal yang gak penting diobrolin, ternyata itu jadi imunitas kebersamaan yang luar biasa berkualitas. Kadang ngomongin yang gak penting tuh jenengan suka ketawa nggak melihat konten-konten yang sebenarnya nggak kita tapi terhibur gitu kan. Sama ngobrol sama keluarga juga seperti itu sama anak, kadang ngomongin nggak penting jadi penting gitu ya. Aja anak berdiskusi, nak mama ngerjainnya susah, menurut kamu lebih mudah dikerjakan dapat hasilnya segini atau nggak dikerjakan nanti jadinya begini, nak jangan, ya udah nggak usah dikerjakan aja wis, nggak apa-apa, nggak gitu. Astagfirullah ya. Salah satu menciptakan generasi terbaik adalah menunaikan amanahnya. Nanti kalau anak jenengan jadi pemimpin,
ketika ada anak buahnya, bawahannya, gak didengerin, rasanya tuh kayak gitu. Ya, beri pilihan kepada anak, jangan nak, kamu hari ini mau makan apa? Pernah nanya gitu? Mertua saya, Masya Allah, suami saya tuh udah mau 50 tahun. Masih ditanya kalau kami ke Surabaya, mau makan pagi apa? Nanti siang mau makan apa? Malam nanya lagi, dalam hati saya, awal-awal kaget saya. Saya orang Sumatera kan mandiri sekali ya. Itu tiap hari ditanya, jadi ibu temenmu. Kalau saya tanya, Bu, lagi ngapain? Lagi rekaman. Kenapa? Masak di dapur nggak kelar-kelar. Kata bapak, ibumu rekaman, Tin. Iya, pagi masak botok, siang masak gulai asam, malam gulai gitu. Jadi diganti terus. Tapi ternyata Masya Allah, kalau saya baru tahu hikmahnya. Suami saya paling pintar memuliakan saya. Istrinya nggak mau masak, nggak apa-apa yang gede, nggak apa-apa Beb, beli aja. Tahu pertanyaannya, saya nggak mau cerita ya, mohon maaf ya, nggak buka ini. Saya misalnya gini, karena kamu itu sibuk, saya carikan pembantu untuk membantumu. Kenapa? Buat apa saya kerja kalau tidak ada meringankan bebanmu? Bahagia, jangan iri. Ternyata refleksnya adalah ibunya mendidiknya dari kecil, pendidikan untuk memuliakan perempuan. Pak, semuanya ngapunten ya, calon ayah juga ya. Pengen sehatkan anaknya, bahagiakan istrinya ya. Benar Bu, benar? Setuju nggak? Benar? Lanjut. Berikan pujian, ayo. Sehari berapa kali muji anak? Muji apa caci? Ya, sehari 5 kali, besok mulai besok puji sehari minimal 3 kali. Alhamdulillah kamu sehat, pinter siangnya, ya Allah bangga banget lihat kamu kok bening banget sih gitu ya. Puji supaya apa? Supaya kasih sayangnya terpenuhi. Lanjut, buat aturan keluarga tetap ya. Kamu boleh main HP, tapi setelah tugasmu kudu tega Bu. Apalagi sama Gen Alpha, Masya Allah dia akan punya cara untuk bagaimana memanipulatif kita. Lanjut. Mari wujudkan rumah yang hangat untuk tumbuh kembang anak. Gimana Bu? Kita belajar di Bunda Ana aja ya. Gimana katanya? Ya Rob, jadikanlah Kenapa? Dari situ kalimatnya berarti tidak jadi anak yang rendah hati ya. Terus anak yang sopan beradab, berilmu, taat sama Allah, Rasulnya gitu ya. Mau Bu? Kaya itu bonus, pintar itu bonus. Tapi kalau sudah jadi hamba yang taat sama Allah, dapat seluruh isi dunia. Gimana caranya? Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bisa Ibu? Ayah? Bisa ya? Kalau ada tugas dari Al-Qurannya, itu tidak menyiksa Anda. Itu malah ngajak bareng-bareng masuk surga. Surga itu terlalu luas kalau untuk dimasukkan sama seorang Bunda Atin sama gurunya tok. Tak kuat saya kalau nggak didampingi sama panjenengan semua. Kita satu ahli Quran, betul? Ya, gak bisa saya sampai ke surga kalau nggak ditemenin panjenengan semuanya. Tak kuat, hafalan saya hilang kemarin aja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disambung sama teman lagi. Wah, sambung lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara qarratayn yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Enak Bu?
Nah, coba kalau ngomongnya pakai Quran, gimana? Tapi kalau ngomongnya di luar dari Quran, nggak ngajak ketaatan sama Allah, yang ada setan yang masuk. Gue yang masuk ya. Baik, lanjut. Sudah ya? Alhamdulillah. Materinya sudah selesai. Saya akan tanya. Jadi apa itu parenting positif dan bagaimana cara aplikasinya? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Parenting positif apa, Bu? Buka buku. Ayo, aku mau yang ibu yang semoga nggak lihat, semoga nggak lihat. Sayang. Ayo, parenting positif apa? Ya. Bun, parenting positif apa, Bun? Apa yuk? Iya. Aduh, ya Allah, jadikanlah amal soleh kakiku tadi di depan. Parenting positif adalah satu, ketika semuanya datang dengan ilmu, iman, amal, dan istiqomah, maka menciptakan orang tua yang hebat, yang berkarakter, dan mengutamakan bonding atau hangat. Ya, caranya gimana? Diajak makan bersama, ngomongin, berdiskusi, kasih pilih. Nah, bisa? Yang salah saya guru atau anak? Saya guru atau anak? Sekali lagi, saya guru atau anak? Pinter. Sepakat ya, jangan berubah lagi ya. Baik, terima kasih tepuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Masih nggak fokus. Selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Atin atas ilmu, pencerahan, dan bimbingan berharga yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dalam membimbing putra-putri kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ingin berbagi pengalaman terkait materi yang telah disampaikan tadi, kami persilahkan. Dua boleh. Adakah yang mau ditanya terkait materi tadi atau mungkin ingin berbagi pengalaman? Saya butuh satu dari Bapak dan satu dari Ibu. Boleh? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, ini pengalaman pribadi ya. Saya itu nikah setelah lulus SMP itu dijodohkan sama orang tua. Baru rumah tangga jalan 15 tahun baru cari ilmu tentang parenting. Itu sudah punya anak 4. Lanjut sampai sekarang. Terus kalau pengalaman pribadi sih saya tekankan ke anak saya yang nomor 2 yang sudah nikah, kau harus memuliakan istrimu. Karena kau rumah tangga sudah punya ilmu, lebih baik dari ibu dan bapak. Sudah itu saja Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu adalah fondasi untuk sakinah mawaddah warahmah. Betul? Tidak hanya ilmu, tapi juga harus iman, amal, dan takwa. Nah, fondasi itu harus kita tanamkan. Terima kasih Bu. Masya Allah. Ada lagi? Apakah ada lagi? Mungkin dari Bapak?
Bapak-bapak, iya Pak. Silakan Gorengan Pak. masih utuh Pak. Ayo Bapak. Atau mungkin dari ibu-ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Gatan. Sini, ya. Ayo sini, sini. Sini. Ayo sini. Sudah tidak ada Bun. Apakah Bunda mau langsung? Sudah? Karena sudah tidak ada yang bertanya, selanjutnya tibalah kita pada acara yang terakhir yaitu doa penutup. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan bersama pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho, rahmat, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu serta kebaikan yang telah kita peroleh dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Doa penutup pada hari ini akan dipimpin oleh Saudara Haidar Abdus Salam. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum acara pada kesempatan hari ini kita akhiri, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر أمورنا وأمور أساتذتنا في دنيانا وأخرانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Haidar Abdul Salam yang telah memimpin doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan bersama dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, telah sampailah kita di penghujung seluruh rangkaian acara parenting dan kajian wajib pada hari ini. Sebelum acara ini benar-benar kita akhiri, marilah kita tutup majelis kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu jalannya acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan lainnya. Terima kasih atas perhatian, kehadiran, dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Semoga ilmu dan nasihat yang telah kita dapatkan dapat memberikan manfaat serta dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam mendampingi dan mendidik putra-putri kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sebelum meninggalkan tempat kami ingin melakukan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi wali santri kelas 1, seperti tahun-tahun kemarin, untuk yang seragam batik hitam itu, batiknya kan memang seperti yang disampaikan Pak Haidar tadi, bahwasanya semua seragam atribut dari anak-anak itu kan kita free ya. Saya mohon untuk keikhlasan panjenengan yang untuk seragam batik khususon itu untuk bawahannya itu
seperti yang tahun kemarin itu di cover sama wali murid katanya. Sudah saya tanyakan kemarin anak-anak sudah mengukur untuk yang bawahnya. Kalau tahun kemarin itu harganya 60 dengan kain yang sudah dipakai itu ya. Kemarin saya nego dengan Mas Eli penjahitnya itu karena harganya kalau kain seperti yang kemarin itu harganya ada kenaikan sekitar 65. Tapi saya bilang sama Mas Eli untuk mengusahakan sama dengan harga 60.000 itu sudah kain sama ongkos jahitnya. Ya, nanti bisa wali kelas ke saya sama Bu Fitri ya untuk yang khusus kelas 1. Jadi bawahnya anak-anak nanti seharga 60.000. Kalau memang dapatnya kain yang seperti tahun kemarin itu sekitar 65.000. Kenan hadir untuk menambah ilmu lagi, kami persilahkan. Dan untuk acara tanggal 29, insya Allah anak-anak ini yang kelas 2, 3, 4 ya, kan anak-anak sudah latihan drum band. Kita akan memperkenalkan diri bersama dengan TKA dan KB mengikuti karnaval, tapi kita keluarnya dari tim drum bandnya tanggal 29. Dan juga di tanggal 30 ada jalan sehat. Nanti mungkin kupang nyusul ya. Tadi Pak Aidar masih rapat di Kasbon 1. Nah, harapannya nanti murid-murid juga wali santrinya ikut memeriahkan HUTRI ya dengan acara jalan sehat. Dan mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.